Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah dengan ridhonya Allah tidaklah keluar dari tempat ini seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan sedikit dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita doakan yang biasanya saat ini guru kita bersama Abu Ya Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segar yang memberikan materi tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini beliau sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan beliau dan seluruhnya jamaahnya, baik dari safar subuhnya atau jamaah di luar sambil subuhnya yang saat ini melakukan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan manasik hajinya, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa bersama lagi dengan kita, bisa mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, dalam kesempatan ini sedikit saja saya awali dengan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini nanti kita ambil hikmah dari hadis satu hadis ini. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau ini di antara sahabat yang terakhir masuk Islam, yang akhir-akhir beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ada yang mengatakan 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi, atau berjalan 4 tahun, yaitu sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Hurairah ini beliau di antara walaupun yang terakhir masuk Islam yang berimannya dengan Nabi, beliau di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini sifat para sahabat. Sifat para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika dia terakhir masuk Islamnya, dia merasakan berat. Beliau merasa tertinggal jauh dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab, jauh. Namun dia berusaha bagaimana beliau bisa mengejar kekurangannya. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau itu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000-6.000 hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang di setiap Rasulullah SAW selalu ada dia. Bahkan dikatakan setiap Rasulullah SAW ingin keluar rumahnya, Abu Hurairah sudah menunggu di depan pintu rumah. Dan ketika keluar dicatat itu apa kegiatan Nabi semenjak keluar sampai jalan, sampai ke dalam masjidnya, bahkan sampai pulangnya dia terus mencatat gerak-gerik Nabi Muhammad SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau menjadi seorang sahabat yang di antara paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu hadisnya ini sedikit pendek, namun ini sebagai acuan kita untuk kita pada pagi hari. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dikatakan kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat ini kita bersyukur kepada Allah. Semua umatku kata Nabi akan masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama dari kalimat ini, ya, semua umat Nabi Muhammad akan masuk ke surga Allah. Kita semua akan bakal masuk ke surga Allah ketika di hati kita masih ada kalimat la ilaha illallah. Semua umatku akan masuk surga Allah illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti Allah sudah siapkan untuk kita. Ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah. Umat Nabi Muhammad akan masuk surga Allah. Selama di hati kita ada kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga Allah. Namun illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti yang tidak mau cepat masuk surga Allah, pengen mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita insya Allah semua masuk surga. Tapi tergantung kita cepat atau tidak cepatnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak mau masuk surganya Allah, yang tidak masuk surganya Allah. Siapa itu? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man awsani faqad ana. Orang yang taat kepadaku, taat kepada Allah, dialah orang yang cepat mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah orang yang tidak mau masuk surganya Allah, yang enggan untuk cepat-cepat masuk surganya Allah, dialah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen seperti kita. Kalau kita kagak minta udah menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita, kenapa kau pengen jadi umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umatnya. Bahkan di dalam kisah yang lain, malaikat Jibril juga pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku dijadikan manusia, aku pengen minta kepada Allah bisa menjadi umat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di saat itu Rasulullah mengatakan, kenapa aku pengen dijadikan umat wahai Jibril? Tidak pengen dijadikan umat Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah. Tidak pengen dijadikan umat Nabi Musa Khalilullah. Nabi Musa itu adalah suka berbicara dengan Allah. Dan kenapa kau tidak mau minta ini menjadi umat Nabi Isa bin Ruhillah, yang rohnya langsung ditiupkan oleh Allah? Kenapa pengen jadi umat? Akan dikatakan sesungguhnya tidak ada rahmat Allah, kasih sayang Allah yang lebih besar diberikan oleh Allah, terutama untuk umat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Apakah kita sudah lakukan itu? Yang kedua, masuk bulan yaitu bulan Syawal, yang mana bulan Syawal penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu min sitta min Syawal kana ka'ajris kana siyaudah. Dikatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dia lakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada hanya umat Nabi Muhammad. Nah, kemarin kita lakukan, enggak mau enggak kita. Kalau kita
Maksudnya jangan sekali-kali kalian melakukan kemaksiatan di bulan 4 tersebut. Apa maksudnya Allah sampai-sampai mewanti-wanti jangan sekali-kali? Dikatakan oleh para ulama, kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan 4 yang diharamkan oleh Allah ini, wa ja'ala dhanbun fihinna a'dham, dosamu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita lakukan amal saleh, wa ja'ala, dan akan dijadikan al-amal saleh ajrun fihinna a'dham. Kalau kalian melakukan amal saleh di bulan ini, sekarang ini kita sudah masuk di tanggal 26 Dzulqa'dah. Insyaallah 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Nah, 2 ini bulan mulia. 4 bulan itu yaitu salasun mutawaliyah, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab Mudhar, yaitu baina Jumadah wa Sya'ban. Antara Rajab dan Rajab terpisah. Nah, sekarang bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah besok ini bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan amal saleh di bulan ini, di hari ini berbeda dengan di bulan kemarin amal saleh kita. Apa wa ja'ala al-amalu saleh fihi ajrun a'dham. Kalau kalian melakukan ibadah di bulan yang diharamkan oleh Allah, amal saleh yang diberikan oleh Allah, melakukan di bulan itu, yaitu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa taklim, insyaallah Allah matikan kita dalam keadaan amal saleh. Kalau kita biasa melakukan zikir, insyaallah kalian akan waktu meninggal dunia berzikir kepada Allah. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan. Ya, oleh karena itu pernah ada seseorang sholat subuh di saat itu, dikatakan cerita itu sholat subuh di saat itu tiba-tiba imam setelah salam ada orang tua yang maju ke depan langsung menuju imam. Dia orang tua, imam belum zikir, langsung menuju ke depan. Dia bertanya, ya imam tolong ajarin aku sesuatu, ya amalan yang aku akan kerjakan secara dakwah. Ini cerita udah ya. Akhirnya imam bingung di saat itu, belum zikir sudah ditabrak untuk minta amalan. Akhirnya mikir imam, akhirnya berkata, ada satu amalan, kalau kau kerjakan ini, insya Allah kau akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Apa? Dikatakan oleh imam, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh imam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Yaitu ada satu kalimat, kalimatan khafifatan sajilatani ala lisan. Ya, dikatakan ada 2 kalimat yang kalau kalian ucapkan gampang kalimat itu, dan berat nanti timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Akhirnya si orang tua, orang tua ya, kata orang ini, terus coba sekali lagi. Tapi tak apa. Maka belajar orang tua itu agak susah, tapi nggak apa-apa. Ya terus. Akhirnya sampai 4-5 kali diajarkan sudah cukup apa-apa. Nah di saat itu dia istiqomah. Dia terus mengatakan, bahkan kalau ada orang diambil tangannya. Qala Allah Subhanahu wa taala kalimatan khafifatan ala lisan sajilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Setiap ada orang istiqomah dia lakukan. Ini masalah ala syai' mata ala syai'. Orang yang biasanya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Sampai satu saat dia sakit di rumah sakit, ya parah, tidak sadar sampai beberapa hari. Sekala waktu 1 hari sadar. Nah di saat itu masih ada saudara-saudaranya, ada anak-anaknya. Ketika sadar, di saat itu ada dokter yang memeriksanya, dipanggil dokter itu. Ya dokter, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan sagilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Meninggal dunia. Nah ini ya, orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, yaitu musibah al-am, musibah yang umum, semua akan merasa ini, ya, sesuai dengan kebiasaannya seperti orang. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur dan insya Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, kita diberikan keutamaan yang sangat banyak. Di bulan ini kalau kita lakukan amal ibadah, insya Allah dikatakan yaitu pahalamu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan ini sebentar lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah.
Dan bulan Dzulhijjah juga termasuk yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita persiapkan di bulan Dzulhijjah ini jangan sampai lewat. Ya, jangan sampai lewat untuk kemuliaan yang udah disediakan oleh Allah. Mau atau kagak mau? Ya, kalau ini dikatakan yang tadi hadis yang pertama, mau atau kagak mau? Kalau kagak mau berarti engkau enggak untuk masuk surganya Allah, untuk lama-lama di nerakanya Allah. Allah udah siapin, tinggal kita pilihan kita, ya. Oleh karena itu di bulan Dzulhijjah ini Allah persiapkan yang sangat banyak, yaitu pahala kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dikatakan kita buka di Al-Quran di surat Al-Fajr, ada yaitu ayat 1 sampai 30. Kita bahas dengan ayat 1 dan 2. Dikatakan wal fajr, ini persiapan kita untuk 4 hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang hendaklah kita lakukan? Karena itu jangan terlewatkan. Tinggal kalian pilih mau atau enggak mau kalian mendapatkan, yaitu pahala yang besar di hadapan Allah. Wal fajr, demi waktu fajar. Dalam Al-Quran wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu bahkan para ulama ada yang mengatakan ya waktu fajar, waktu subuh, setelah subuh. Sekarang ini waktu fajar. Sesuatu yang dibuat kalimat sumpah oleh Allah pasti ada kebesaran di kalimat tersebut. Seperti wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu itu adalah besar, modal kita. Kalau kalian pengen hidup bahagia dunia, manfaatkan waktu. Nah ini, waktu itu besar. Maka itu ketika Allah pasang, Allah itu bersumpah dengan sesuatu, pasti ada kebesaran di suatu tempat, yaitu tempat sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi, wal asri, demi masa, pasti ada kebesaran dengan waktu itu, dengan masa itu. Modal kita hidup bahagia dan tidak bahagia, tinggal engkau bisa memanfaatkan waktumu atau enggak. Waktu itu kalau sudah lewat, engkau tidak bisa kembalikan. Ini waktu, maka itu demi masa. Di sini wal fajr, demi waktu fajar. Ada keberkahan yang sangat banyak di waktu fajar. Ya, salah satunya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Nah, kita alhamdulillah saat ini yang duduk ini adalah orang-orang yang mendapatkan doanya Nabi. Insyaallah yaitu keberkahan selalu menaungi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi tergantung mau atau kagak mau. Yang kagak mau berarti ya salat subuh tidur lagi. Yang mau datang kemari. Ini Allah sudah kasih. Allah Maha Sayang. Allah rahmatnya besar kepada umat Nabi Muhammad. Tinggal kita pilih mau atau tidak mau. Itu tadi. Ya, wal fajr. Karena di waktu fajar itu tadi dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Ya, di lafaz yang lain, bukuri ummati fi bukuriha. Ya, di riwayat yang lain. Di riwayat yang lain itu tadi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Di dalam ayat selanjutnya, wal layalil ashr, dan di malam-malam 10. Nah, maksud di sini para ulama di dalam ahli tafsir semua mengatakan ya al-Mujahid, yaitu Abbas dan Ba'ada Masyruq juga mengatakan yang dimaksud 10 hari, malam-malam 10 itu adalah yaitu al-asr min syahr Dzulhijjah, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti jangan lewatkan, ya, jangan lewatkan. Ini dipakai sumpah wal layalil ashr, dan demi malam-malam ke-10. Nah, ini sumpah pasti ada kemuliaan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jangan lewatkan, ya. Apa dikatakan amalan-amalan yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, banyak melakukan amal saleh. Nah, di sini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ini kita masuk karena memang 4 hari lagi udah masuk, ya. Jangan sampai tinggal. Jangan, belum tentu kita bisa panjang umur sampai ke depan. Insya Allah si panjang umur bisa merasakan Dzulhijjah di tahun depan, insya Allah, mudah-mudahan. Nah ini persiapan kita. Apa dikatakan? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kita disebut nama para sahabat jangan lupa bertaroti radhiyallahu anhu, yaitu itu tanda syukur kita, mendoakan para sahabat. Tanpa ada sahabat kita tidak bisa mengenal Al-Quran. Tanpa ada sahabat kita tidak bisa mengenal hadis-hadis
orang pandai bersyukur. Jangan itu. Kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha, itu tanda syukur kita. Dengan mereka kita bisa mengenal ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan mereka kita bisa mengenal yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Di sini ini amal saleh yang harus kita kerjakan, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan oleh Nabi, ma min ayyamin ala amal saleh, barang siapa seseorang yang melakukan amal saleh, fiha ahabbu ila Allah, yang amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada hari ini, kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, siapa orang, tidak ada seseorang, ya, tidak ada dari hari-hari yang lainnya yang lebih dicintai amal saleh oleh Allah, ya, kecuali hari ini. Apa dikatakan? Yakni ayyamul asr, yaitu hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau di 10, satu hari sampai 10 kita lakukan amal-amal saleh, amal lebih dicintai oleh Allah. Kita salat kita diterima oleh Allah di luar hari 10 tadi. Kita salat diterima, salat kita baik, semuanya diterima oleh Allah. Tapi kalau kita salat melakukan amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah, bukan hanya diterima oleh Allah, amal sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal saleh di luar 10, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu dia di luar bulan itu tentunya di 10 bulan Dzulhijjah amal kita lebih, yaitu derajatnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis ini dikatakan, ya, ma min ayyamin ala amal saleh fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal ibadah itu lebih dicintai oleh Allah kecuali hari ini, yakni ayyamul asr, yaitu di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Di saat itu sahabat bertanya, sahabat berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wala jihada fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah, kalau dulu kan perang terus, ya, itu jihad terus. Maka itu para sahabat membandingkan, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad bagaimana ya Rasulullah, karena jihad itu luar biasa, ya, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbandingan sahabat ini. Kalau jihad bagaimana ya Rasulullah? Apakah lebih mulia orang yang melakukan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Kemuliaannya apa lebih mulia? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dikatakan Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah masih kalah, yaitu dicintainya oleh Allah ketika orang itu melakukan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini, maka itu kita ini sudah mendapatkan rahmat kemuliaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu dikembalikan kepada diri kita, mau atau kagak mau. Ya kalau mau kerja, kalau tidak mau jangan dikerja. Ya kalau tidak mau kalian akan lama di nerakanya Allah. Ini adalah modal kita. Kita udah dikasih modal sama Allah, dikasih modal sama Rasulullah. Tinggal kalian mau atau tidak mau. Ya itu tadi yang hadis pertama tadi. Ya tinggal mau atau tidak mau. Ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, walaupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, kecuali siapa itu? Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya bi nafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan dengan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang kecuali tidak pulang dengan sesuatu dari. Maksudnya kata Nabi, orang kan tadi bertanya, wala jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah ya Rasulullah, iya, walaupun jihad fisabilillah masih kalah orang yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama bulan, kecuali kata Nabi, kecuali masih mulia orang laki-laki yang keluar dari rumahnya jihad di jalan Allah, dia bawa hartanya, dia gugur di medan perang, gak kembali lagi di rumahnya, dia gugur di medan perang, itu lebih mulia. Itu masih lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang melakukan amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun kalau dia tidak gugur, masih dicintai oleh Allah orang yang melakukan amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu jangan tinggalkan, ya, jangan tinggalkan yaitu amal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu ya, intinya itu, kerjakan amal saleh apapun, ya, terutama puasa sunnah di tanggal 1
tidak. Lalu amalan apa? Di sehari ke-1 sampai ke-10 itu, yaitu dikatakan pernah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal saleh umum melakukan yang pertama, yang kedua, waru yang Imam Ahmad rahimahullahu an Umar ibn Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, kepada yaitu Abdullah bin Umar dan kepada Umar bin Khattab. Ma min ayyamin a'dham, dikatakan tidak ada hari-hari yang lebih agung. Apa? Wala ahabba ilallah, dan tidak lebih dicintai oleh Allah al-amalu fihinna, kecuali amalan di dalamnya, di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Min hadhil ayyam al-asr, yaitu kecuali di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa aksanu fihinna, dan banyaklah di hari-hari itu apa amalannya? Minat tahlil, dengan bertahlil, dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, banyak di kalimat zikir la ilaha illallah, banyak di setiap keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan, yaitu minat tahlil, banyakin tahlil, berzikir kepada Allah, wa takbir, dan banyaklah bertakbir kepada Allah. Nah ini ya, banyak bertakbir. Kenaan takbir ini ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah ini takbir ini sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan. Berdasarkan takbir ini, berarti kalau hadis dari hadis ini, takbir itu bisa kita lakukan di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kita bisa tapi waktunya bagaimana? Waktunya dikatakan oleh para ulama di saat engkau melihat hewan kurban. Satu kan banyak tuh hewan kurban di depan masjid. Kalau udah kalian lihat hewan kurban, takbirnya cukup sekali atau 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sunnah. Nah, ini banyak yang kita tinggalkan. Ajarin anak-anak kita, jangan diajarin suaranya, suara B kan. Ya sekarang ini kalau lihat dari sini berarti di syuting pertama 10 hari pertama kok hendaklah banyak bertakbir. Maksudnya juga ketika kita melihat hewan kurban di sekitar kita, bertakbirlah sekali atau 2 kali. Ya itu. Ada takbir dikatakan takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang ada pada Idul Adha dan Idul Fitri. Yang itu adanya di Idul Adha, ya. Dan disunahkan dalam mu'tamad Al-Imam Syafi'i, mu'tamad ini banyak ditinggalkan, ya. Ketika orang-orang itu wukuf, itu sudah disunahkan. Disunahkan untuk bertakbir. Waktu wukuf disunahkan. Muqayyad itu waktu wukuf disunahkan itu mulai bertakbir, tapi takbirnya bagaimana? Di setiap akhir setelah sholat hendaklah kalian bertakbir sampai yaumul tasrik terakhir ba'dal asar. Nah ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Jadi walaupun kita sholat di rumah kita dengan istri anak kita, yang biasanya kita sholat itu astagfirullahaladzim, ya, kita baca itu, kalau di hari itu disunahkan assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, disunahkan bertakbir. Itu yaitu takbir muqayyad, ya, yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya waktunya pada sholat terus, yaitu sampai hari tasrik, ya. Nah ini sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Nah kita lanjutkan, ya kita lanjutkan. Ya, lalu apalagi amalan yang kita lakukan? Apalagi amalan yang kita lakukan, yaitu doa. Banyak berdoa kalian di hari-hari tersebut. Ya, karena di sini dikatakan khairul doa yaumul arafah. Di hari doa itu sebaik-baiknya doa di hari Arafah. Wa khairu ma qulta ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di hari tanggal 1 sampai tanggal 9 khususnya, ya, hendaklah banyak berdoa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik doa di hari yang ke-10 itu, di hari 1 sampai 10 khususnya di Yaumul Arafah, banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baiknya doa. Dan amalan yang lainnya selanjutnya, amalan saleh, kita singkat amalan saleh as-saum, yaitu puasa. Banyakin puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Nah, sampai di hari Arafah. Kalau di hari Arafah orang-orang haji dimakruhkan walaupun dia kuat berpuasa, nggak boleh berpuasa. Tapi ketika kita di sini disunahkan untuk melakukan puasa, khususnya nggak bisa dari 1 sampai 10, ya 9, 89, ya 89, nggak bisa 9 aja, ya nggak bisa 9, ya berarti kagak mau masuk surganya Allah. Kembali lagi di situ. Ini amalan-amalan yang memang udah disediakan sama Allah, tinggal mau atau kagak mau, itu aja sebetulnya. Ya
Ya, kadang kita malas untuk melakukan itu, padahal kita hidup di dunia ini sebentar. Ya. Dunia itu artinya dulu, yaitu dekat cepat. Kalian itu umur gak lama, tiba-tiba mati. Nah ini ya. Kadang kita gak sadar di situ. Maka itu cukup. Nah, kematian itu sebagai nasihat untuk kalian. Karena itu musibah yang. Jadi dikatakan, yaitu jangan lupa di tanggal 10 kalau nggak bisa. Satu aja. Nah, kalau bisa ya dari tanggal 89 ya, tanggal 9, 89. Kalau nggak bisa satu aja. Di hari Arafah kalian puasa. Nah, itu disediakan oleh Allah. Apa dikatakan? Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru sana al-qablahu wa sanatul ba'da. Orang yang puasa di satu hari yaitu Yaumul Arafah, saat wukuf di sana kita puasa di sini, apa? Yukaffiru sana, akan dihapus dosa-dosanya allati qablahu, yaitu dosa-dosa yang telah 1 tahun yang lalu. Bayangin, tinggal mau kagak mau dosa kita. Apa kita kagak punya dosa? Tinggal sholat puasa sekali saja, dosa 1 tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun diampuni. Bahkan wasadatul lati ba'daha, dan 1 tahun ke depannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya, Habib? 1 tahun yang kemarin masih wajar karena kita melakukan dosa di tahun-tahun kemarin. Ini di tahun setelahnya dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Menurut ulama dikatakan kalau sudah ini hadis ini adalah yang pertama menurut ulama, kalau kalian hidup dalam 1 tahun ke depan melakukan kemaksiatan, Allah akan memberikan taufik hidayah, akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada isyarat lain dari ulama dari hadis ini, apa? Dengan hadis ini kalian akan dipanjangkan umur sampai tahun ke depan. Bahkan enak itu. Di sini dikatakan, ya, kalau kalian puasa di 1 hari bulan Yaumul Arafah dan puasa diterima oleh Allah, ayyukaffiru sana allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu, dosa 1 tahun ke depan. Maksudnya engkau akan hidup sampai tahun ke depan. Ini yaitu isyarat bahwa engkau akan panjang umur sampai tahun ke depan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan puasa Arafah nanti, ya, agar kita diberikan panjang. Ini isyarat dari ulama. Ulama mengatakan ini isyarat orang yang puasanya 1 Arafah itu diterima oleh Allah, insya Allah dia panjang umur sampai di tahun berikutnya. Karena dosanya udah diampuni oleh Allah. Gak mungkin kalian gak hidup kalau kalian tidak berdosa di dalam hadis ini. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, bisa memanfaatkan umur kita dengan meraih apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Padahal nanti kita akan bahas, nanti kita akan lanjutkan kalau memang nanti pertemuan yang akan datang, mungkin kalau tidak ada biasa harusnya sih sebetulnya penggantinya Kiai Lukman. Karena Kiai Lukman ada acara, bempernya kita, ya, nanti juga ada. Selain kita nanti mungkin Ustaz Hasan. Insya Allah kita akan bersinergi dengan yaitu Ustaz Hasan. Kalau memang Kiai Lukman besok ada acara, ya mungkin kita dengan Ustaz Hasan. Dan kalau kita nanti kita akan lanjutkan yaitu amal soleh selanjutnya, yaitu dengan menyembelih korban dan amalan pergi haji, insya Allah. Mungkin itu saja ya untuk sementara. Jangan lupa di 10 pertama ini persiapan yang diberikan oleh Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu saja. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan di Masjid Jami Al Khair Cilangkap. Ya, jadi sebelum pom bensin Pipo sebelah kiri ada Masjid Al Khair. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini bisa hadir kembali di Sabtu yang akan datang di Masjid Jami Al Khair Cilangkap. Kesembuhkan Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, mudahkan dalam segala urusannya, dan sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassaha wal afiyah wa tawal umur li akhirina Haji Sofyan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya
حبيب الله سلام عليك نظرة إلي يا رسول الله عطفا علي حبيب الله من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها من قلبي أحمد نسقى ونرشد من قلبي أحمد ذاك المراد kekasih Allah juga semesta salawat salam kita semua jalan hidupnya pancarkan cinta kasih dan damai ajarannya